selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat subuh, selamat kejadian, selamat anak sedang jomblo, dan selamat lain yang membuat anak selamat. Hari ini kita akan ngebahas series Telur Darah episode 7. So, tanpa basa-basi lagi, ini dia recap alur ceritanya. Cerita ini diawali pada tahun 1998 di kota Banjuwangi. Pada saat itu terlihat beberapa orang sedang menculik seseorang yang diduga dia adalah seorang dukun santet. Orang tersebut pun dipukuli lalu dibawa ke dalam sebuah mobil untuk dibawa ke suatu tempat. Pria tersebut pun yang diduga namanya sebagai Pak Endok, dia pun ditemukan di sebuah kali. Itu yang dibicarakan oleh seseorang dengan seorang temannya di sebuah rumah. Diduga Pak Endok tewas karena ilmu kejawennya yang kuat. Lalu setelah itu si pemuda ini pun menanyakan barang titipannya kepada temannya, dan ternyata dia pun membawanya, yaitu sebuah kamera. Temannya pun bertanya untuk apa foto tersebut, namun dia mengatakan jika sudah selesai dia akan mengembalikannya. Lalu scene pun berganti ke masa kini di mana Om Wanto atau Harun sedang makan malam bersama Rido dan juga Atik. Di sini Atik mengucapkan terima kasih kepada Om Wanto atau Harun karena sudah memberikan mereka pecel lele. Om Wanto atau Harun pun mengatakan bahwa ya, mumpung dia dapat ganti rugi, jadi traktiran ya gak apa-apalah. Lalu setelah itu tak lama kemudian tampak Rido yang batuk-batuk. Melihat hal ini pun Harun atau Wanto langsung bertanya apakah Rido sudah ke dokter atau belum. Rido pun memperlihatkan sebuah obatnya kepada Wanto. Hanya dengan ini dia bisa menyembuhkan penyakitnya. Lalu tak lama kemudian Wanto atau Harun pun meminta izin untuk ke dapur untuk mencuci tangannya. Dan di sana saat dia akan mencuci tangan, Wanto atau Harun pun tiba-tiba dia mengambil sebuah kalung, dan setelah itu dia pun meninggalkan Atik dan juga Rido untuk kembali ke kontrakannya. Dan di sana terlihat foto Ahmad, Astuti, Wulan dan juga Wisnu. Lalu tak lama kemudian Harun pun atau Wanto mengeluarkan kalung yang sudah ia curi di rumah Rido sambil menempelkan foto Rido ke sebuah boneka sambil membaca mantra-mantra, dan series Telur Darah episode 7 pun dimulai. Lalu scene pun kembali ke masa kini di mana Astuti sedang dimakamkan. Terlihat kesedihan yang terpancar di wajahnya Wisnu dan juga Wulan. Setelah proses pemakaman itu, mereka pun pulang ke rumah. Dan di sini terlihat Wisnu masih sangat geram dengan Harun dan ingin mencari Harun. Namun Wulan mengingatkan bahwa mereka baru saja menguburkan ibu mereka. Lalu Wulan pun mengatakan jika Wisnu terlalu banyak minum obat-obatan sehingga dia selalu terobsesi hayalannya mengenai Harun, jika Harun orang yang mencelakai keluarga mereka. Mendengar hal itu, Wisnu pun menjadi emosi kepada kakaknya tersebut dan mengatakan jika memang yang terjadi kepada keluarganya itu bukan salahnya Harun, tetapi salah dari Wulan. Lalu Wulan pun langsung menampar Wisnu karena emosi mendengarnya. Setelah kejadian itu Wulan pun merasa terpukul dan bersedih. Lalu sementara itu Esa hanya menyaksikan kesedihan Wulan itu di balik kamarnya Wulan. Lalu yang terjadi pada Parido, dia sedang mencari-cari di mana kalung miliknya dan dia pun bertanya kepada anaknya yaitu Atik. Namun Atik tidak mengetahuinya, justru dia sudah dikejar-kejar oleh tukang ojek yang akan menjemputnya. Yang pada akhirnya Atik pun meninggalkan ayahnya itu untuk bekerja, di mana Parido sedang sibuk mencari di mana kalung miliknya yang sudah dicuri oleh Harun. Lalu scene pun kembali ke masa lalu, di mana seorang pemuda yang ada di awal cerita dia sedang memberikan sejumlah uang kepada adiknya. Namun adiknya itu menolak. Pemuda ini yang bernamakan Hasan, dia pun mencoba memberikan uang kepada adiknya, tapi adiknya menolak dengan alasan pemberian Hasan di bulan kemarin itu masih ada. Namun Hasan memaksa untuk adiknya itu menerima pemberiannya tersebut. Dan setelah itu Hasan pun memberikan kalung tasbih miliknya kepada adiknya itu, dengan harapan adiknya itu bisa menjadi seorang kiai yang ada di keluarga mereka. Adiknya pun hanya berkata insya Allah kepada Hasan sambil pergi berpamitan kepada Hasan karena hendak akan merantau. Lalu scene pun kembali ke masa kini di mana Wisnu sedang bersedih memasuki kamar ibunya.
Dan sementara itu terlihat Wulan dan Esa sedang mengobrol bersama sambil menyiapkan makan malam yang dibuat oleh Esa dan Wulan. Lalu sementara itu di kamarnya Wisnu melihat bunga yang dikirim oleh Harun. Dia pun menjadi teringat sesuatu tentang kejadiannya bersama Harun di beberapa episode yang lalu. Wisnu yang geram, dia pun langsung membanting vas bunga itu hingga vas bunga itu pun hancur. Dan di sana keluarlah kecoa tanpa dosa dari vas bunga tersebut. Wisnu yang penasaran terhadap bunga itu akhirnya dia pun mencoba mencari tahu dengan mengambil kuncup bunga tersebut. Wisnu yang membuka kuncup itu pelan-pelan dan dia menemukan sebuah rambut yang ditanam oleh kain kafan dan dilumuri oleh darah. Wisnu pun sangat ketakutan melihat apa yang dia baru saja temukan. Lalu sementara itu Wulan sedang curhat kepada Esa karena dia sangat bingung kepada adiknya yaitu Wisnu. Lalu sementara itu di saat yang bersamaan Wisnu yang hendak akan melaporkan penemuannya kepada kakaknya yaitu Wulan, dia mendengarkan Wulan sedang membicarakan dirinya. Lalu Wisnu pun teringat bahwa Wulan pasti akan tidak sejalan dengan Wisnu. Lalu Wisnu pun kembali ke kamarnya dan mengambil sebuah pisau lalu menancapkannya ke benda tersebut. Dan setelah itu dia pun pergi menggunakan motor di kala hujan sedang deras-derasnya. Dan sebelum Wisnu pergi dia pun sempat mengambil semua data-data tentang Harun yang ada di garasi mobilnya. Wisnu pun mengambil KTP itu untuk menjadi patokan di mana alamatnya Harun. Dan di sana dia pun bertemu dengan Pak Asep yang menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Wisnu. Tapi Wisnu tidak mengatakan sepatah apapun dan dia pun pergi menggunakan sepeda motornya menuju tempat Wisnu. Lalu sementara itu yang terjadi pada Rido, dia merasakan sesuatu yang aneh yang terjadi di rumahnya. Dan tiba-tiba saja Rido pun batuk-batuk sehingga membuat Atik pun menjadi panik. Dan dia pun semakin panik ketika ada seekor kelabang yang keluar dari mulutnya Pak Rido. Melihat hal ini pun Atik ingin bergegas membawa ayahnya itu ke dokter. Tapi Pak Rido mengatakan jika dia harus pergi ke Banyuwangi. Mendengar hal itu Atik pun ingin ikut bersama ayahnya. Tapi ayahnya itu melarang karena Atik di sini menurutnya dia akan lebih aman. Mendengar perkataan ayahnya itu Atik semakin tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi Pak Rido mencoba menenangkan anaknya tersebut. Lalu setelah kejadian itu Pak Rido pun mencoba menelepon kerabatnya di Banyuwangi dan mengatakan jika ada seorang yang telah menyerangnya. Rido pun yakin jika semua serangan itu ada hubungannya dengan kejadian yang dulu. Dan temannya pun mengatakan dia sudah tahu sebenarnya apa yang terjadi. Tapi temannya itu berkata bahwa yang penting Rido tidak terjadi apa-apa. Rido pun mengatakan bahwa dirinya akan ke tempat temannya tersebut untuk mencari sumber di mana semua masalah ini terjadi. Namun temannya itu pun berkata bahwa dia tidak yakin dengan apa yang direncanakan oleh Rido. Tapi Rido memaksa karena ini menyangkut hidup dan mati dirinya. Akhirnya temannya Rido pun mempersilahkan Rido untuk datang ke tempatnya. Lalu sementara itu yang terjadi pada Wisnu dengan menggunakan sepeda motor dia pergi menuju tempatnya Harun. Namun di tengah perjalanan Wisnu merasa tersesat. Akhirnya Wisnu pun mencoba bertanya kepada orang-orang yang dia temui di mana alamatnya Harun. Tapi sayang dari berbagai orang-orang yang Wisnu temui mereka tidak tahu keberadaan alamat di mana rumah Harun. Dan yang terjadi pada Wulan, dia pun bersama Esa sedang menonton TV. Wulan pun merasakan bahwa dia sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan ini yang harus dilakukan Wulan, seharusnya mencoba santai sejenak dari semua masalah yang terjadi dengan cara menonton TV, mencuci, makan, dan juga mencicipi dessert yang sangat enak. Tapi Wulan tidak melihat Esa mencicipi dessertnya itu. Dan akhirnya Wulan pun memaksa Esa untuk mencicipi dessertnya tersebut dengan cara mensuapi Esa. Esa yang menjadi GR pada saat itu tiba-tiba saja dia melihat Wulan yang belepotan sedang makan es krim. Dan layaknya drakor 2521, pada saat itu Esa pun mencoba untuk membersihkan belepotan-belepotan es krim yang ada di bibirnya Wulan, yang membuat mereka pun saling pandang. Dan akhirnya Esa dan Wulan pun menikmati cuci mulut yang sebenarnya. Singkat cerita, akhirnya tiba-tiba Esa menerima telepon dari Atik. Di sini Atik menceritakan apa yang
terjadi pada bapaknya jika bapaknya mengalami batuk-batuk dan muntah darah, lalu ada kelabang yang keluar dari mulutnya. Atik pun berkata jika dia khawatir jika ayahnya ada hubungannya dengan semua peristiwa yang sudah terjadi. Akhirnya Atik pun meminta untuk bertemu dengan Esa di tempat dia bertemu sebelumnya. Lalu sementara itu yang terjadi pada Wisnu, dia sedang berada di sebuah warteg dan mendengar pembicaraan driver ojol yang sedang membicarakan tentang seseorang yang mempunyai hutang kepada temannya, yang kebetulan alamat rumah si penghutang tersebut sama dengan alamat yang dicari oleh Wisnu. Akhirnya Wisnu pun mencoba untuk terlibat dalam obrolan itu dan mengatakan jika nama si penghutang itu adalah Harun. Wisnu pun mengatakan kepada driver ojol itu jika dia sedang mencari-cari Harun ke rumahnya, tapi Harun tidak ada di rumahnya, dan driver ojol itu pun mengatakan jika Harun sudah pindah ke daerah Rawa Merah. Akhirnya Wisnu pun meminta alamat lengkapnya kepada ojol itu di mana tempat tinggal Harun yang baru. Wisnu yang sudah mendapatkan alamat lengkapnya, dia pun pergi ke tempat tersebut dan di sana dia melihat Harun sedang akan pulang ke rumahnya. Wisnu yang mencoba mengawasi Harun yang pada saat itu rupanya dia sedang memesan seorang wanita di aplikasi YouChat untuk mantap-mantap bersama dirinya. Setelah itu Harun pun bergegas untuk menuju kontrakannya yang diikuti oleh Wisnu dari belakang. Singkat cerita, Harun pun tiba ke rumahnya bersama wanita yang dia pesan. Mereka berdua masuk ke kontrakannya Harun dengan penuh rasa cinta dan juga ingin bercinta. Akhirnya terjadilah sebuah adegan permantapan antara Harun dan si cewek tersebut. Lalu sementara itu Wisnu melihatnya di balik jendela rumah Harun, melihat Harun yang sedang mantap-mantap bersama seorang wanita yang akhirnya menghilangkan tekad Wisnu untuk membunuh Harun pada saat itu. Lalu yang terjadi pada Wulan, dia didatangi oleh Liliana yang sengaja datang ke rumahnya Wulan. Liliana pun mengatakan jika dia merasakan aura-aura negatif yang ada pada diri Wulan pada saat itu, yang membuat Liliana langsung mencari informasi tentang Pak Ahmad, dan akhirnya Liliana pun mendapat informasi jika Pak Ahmad meninggal akibat serangan teluh. Lalu Liliana pun memperlihatkan sebuah foto keluarga kepada Wulan. Liliana pun bercerita jika dia juga korban teluh sebelumnya, di mana keluarga Liliana dikirimi teluh oleh mantan partner bisnis ayahnya Liliana. Liliana pun menceritakan jika papihnya atau ayahnya lebih parah lagi, dia muntah paku. Hal ini pun membuat Wulan menjadi terkejut karena dia juga sempat mengalaminya. Di dalam kepanikan akhirnya Wulan pun bertanya apakah papinya Liliana itu selamat. Liliana pun mengatakan jika ayahnya atau papinya itu meninggal dunia, yang selamat hanya ibunya dan Liliana. Liliana pun mengatakan kepada Wulan jika dia harus bergerak cepat karena waktu itu adalah berharga. Tapi sebelum Wulan memulai semuanya, dia harus percaya dulu tentang semua ini. Wulan pun mengatakan kepada Liliana memang jika dulu dia tidak percaya tentang hal ini, tetapi dengan seiring banyak kejadian yang terjadi akhirnya membuat dirinya harus percaya dan sangat percaya bahwa teluh itu nyata. Akhirnya Liliana pun mengatakan kepada Wulan, pastikan setiap orang-orang yang mempunyai rasa dendam kepada keluarga Wulan itu sudah tidak punya dendam lagi. Lalu sementara itu yang terjadi pada Wisnu, ternyata dia ketiduran di jalan akibat rencananya gagal untuk membunuh Harun. Dan sementara itu Wulan mencoba mencari Wisnu di kamarnya. Namun Wulan tidak menemukan Wisnu, hanya menemukan kamarnya yang berantakan. Di sela-sela Wulan yang mencari Wisnu, sementara itu Wisnu kembali lagi menuju ke kontrakannya Harun. Wisnu yang melihat Harun sedang ngobrol dengan wanita yang baru saja dimantapinnya, tiba-tiba Wulan pun menelepon. Wulan yang bertanya Wisnu ada di mana, lalu Wisnu pun mengatakan jika dia sudah tahu di mana rumahnya Harun. Mendengar hal itu membuat Wulan sedikit kecewa, tapi Wisnu meyakinkan bahwa dia adalah orang yang menyakiti keluarganya dan Wisnu akan membuktikannya dengan caranya sendiri. Wisnu pun langsung menutup teleponnya itu sambil melihat wanita yang bersama Harun sudah pergi dari kontrakannya Harun, dan itu artinya Harun sudah sendirian di rumah.
Wisnu yang diam-diam masuk ke dalam kontrakannya Harun akhirnya pun dia melihat Harun sedang melakukan ritual. Wisnu pun langsung bergegas mengambil handphonenya dan merekam aktivitas dari Harun tersebut. Di sini Harun yang sedang mensilet tangannya sendiri hingga keluar darah. Tetesan darahnya pun diteteskan ke dalam sebuah boneka dan di sana terlihat foto Pak Ahmad dan keluarganya. Lalu sementara itu Wisnu masih merekam di balik jendela kontrakan Harun dan langsung mengirimkan video tersebut kepada Wulan. Lalu sementara itu yang terjadi di rumahnya Pak Rido, Rido akan bergegas pergi ke rumah temannya di Banyuwangi. Namun Atik tampak khawatir karena dia takut tidak bisa menghubungi ayahnya karena ayahnya suka lupa ngecas HP. Akhirnya Rido pun memberikan nomor yang lain jika ayahnya itu tidak bisa dihubungi melalui handphonenya. Dan nomor itu adalah nomor temannya Pak Rido karena Pak Rido akan menginap di sana. Akhirnya Atik pun mengantarkan ayahnya itu ke halte untuk pergi ke Banyuwangi. Dan sementara itu terlihat Esa dan juga Wulan menaiki sebuah mobil karena Wulan baru saja di-Sherlock oleh Wisnu dan mengirimkan video tentang apa yang dilakukan oleh Harun. Lalu sementara itu di jalanan terlihat petugas PLN sedang membenarkan kabel listrik dan di saat yang bersamaan Atik dan juga Parido sedang menuju ke jalan tersebut. Sementara itu si petugas PLN mengatakan jika kabelnya sudah putus, namun temannya itu tidak begitu mendengar yang membuat si pemegang kabel itu pergi begitu saja meninggalkan kabel dengan penuh tegangan tinggi. Sementara itu Harun sedang melakukan ritual santet kepada Rido dengan melilitkan kalung yang dia curi dari rumahnya Rido. Dan sementara itu Wisnu yang berusaha untuk masuk tapi tidak bisa karena rumahnya terkunci. Lalu sementara itu Harun membacakan mantra-mantra yang membuat pada saat itu Pak Rido merasakan tercekik yang begitu dahsyat. Atik pun menjadi panik pada saat itu ketika melihat ada sebuah guratan merah yang ada di leher ayahnya tersebut. Rido pun sangat merasakan kesakitan yang begitu dahsyat. Lalu Atik pun mencoba meminta tolong kepada petugas PLN. Dan sementara itu Wisnu berhasil masuk ke dalam kontrakannya Harun dan melihat Harun sedang sibuk melakukan ritual yang membuat Parido merasakan sakit-sakit dan sesak yang sangat mendalam yang akhirnya Rido tak sengaja mendorong anaknya itu hingga Atik pun terkena kabel PLN yang membuat dia harus tersetrum pada saat itu. Dan di tempat yang lain Wisnu langsung tiba-tiba menyerang Harun dan mencoba untuk menusuknya dari belakang, tapi Harun bisa menangkisnya. Dan di saat yang bersamaan tiba-tiba saja Parido berhasil keluar dari serangan teluh yang dikirimkan oleh Harun itu. Parido yang sudah tersadar tiba-tiba saja dia melihat Atik yang sedang terkapar. Lalu sementara itu yang terjadi di kontrakannya Harun dan Wisnu pun mereka saling baku hantam satu sama lain. Harun pun membenturkan kepala Wisnu ke tembok yang membuat Wisnu tidak sadarkan diri. Melihat Wisnu yang sudah payah akhirnya dia pun mencoba meneruskan ritualnya untuk mensantet Parido. Namun usahanya gagal karena Wisnu menusuknya dari belakang. Harun yang mencoba untuk menyerang Wisnu dengan mencoba untuk mentusukkan pisaunya ke matanya Wisnu. Tapi Wisnu bisa menahannya dan mendorong Harun sampai Harun terjatuh. Lalu dengan susah payah Wisnu pun mencoba kabur dari kontrakannya Harun. Namun tiba-tiba saja Harun menusukkan pisaunya itu ke kakinya Wisnu sehingga membuat Wisnu merasa kesakitan. Sambil tertatih-tatih Wisnu pun kabur dari kontrakannya Harun dan Harun pun mencoba mengejar Wisnu pada saat itu. Wisnu yang sudah tidak kuat akhirnya dia pun terjatuh dan lalu tiba-tiba saja Harun akan menyerangnya dengan pisau. Tapi di saat bersamaan ada warga yang menghentikan tindakan Harun itu dan akhirnya Harun pun pergi kabur meninggalkan Wisnu. Dan tak lama kemudian datanglah Esa dan Wulan yang melihat Wisnu sedang terkapar. Lalu cerita pun kembali ke masa lalu. Pada saat itu Harun bersama Pak RT dan menemui beberapa temannya. Temannya pun mengucapkan belasungkawa karena kakaknya Harun, Hasan, telah meninggal. Pak RT pun di sini mengatakan jika dia meminta maaf kepada Harun. Tadinya dia mau menyewa ambulan untuk membawa jenazah Hasan, tetapi apa daya budget tidak mencukupi. Akhirnya jenazah Hasan pun dibawa dengan mobil pick up. Dan tak lama kemudian jenazah Hasan pun tiba. Terlihat Harun sangat terpukul dengan meninggalnya kakaknya itu. Harun yang meratapi sedihnya di depan jenazah kakaknya, tiba-tiba dia mendengar teman-temannya berbicara tentang kakaknya.
Mereka mengatakan jika mereka sangat curiga dengan Hasan, jika sebenarnya Hasan adalah seorang dukun, bukan seorang guru ngaji. Harun yang mendengar perkataan itu, dia langsung emosi kepada teman-temannya dan mengatakan jika kakaknya itu adalah orang baik dan bukan seorang dukun. Perkelahian Harun pun dilerai oleh Pak RT dan mengatakan bahwa Harun mesti sabar dan nyebut Gusti Allah. Namun berkat kejadian ini, Harun seketika murtad kepada Allah dan tidak percaya kepada Tuhan, karena pada kondisi saat ini Tuhan tidak menolong dirinya. Dan dengan penuh rasa emosi, Harun pun berjanji dia akan membalas siapa yang membunuh Hasan. Dan series Teluh Darah episode 7 pun berakhir dengan Parido melihat Atik anaknya sudah meninggal akibat tersetrum. So jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.